sekolahnya masing-masing seperti itu. Dan telah hadir pula di tengah-tengah kita Ketua SLCC Kabupaten Grobogan, kepada Bapak Haji Prayetno SPDMM, yang nanti akan memberikan pengantar awal kita ya Bapak Ibu untuk kegiatan kita di hari yang kedua ini. Baik, langsung saja kepada Bapak Haji Prayetno SPDMM selaku Ketua SLCC Kabupaten PGRI Kabupaten Grobogan untuk bisa menyampaikan motivasi ataupun pesan kepada kita semuanya. Monggo disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Aziz Sumar, tim pengembang kuisis Asia Tenggara yang hari ini bisa hadir di ruang ini. Terima kasih kepada moderator dan narasumber kuisis di saat ini, Ibu Lili dan Mas Hendrik. Selamat datang lagi di Kabupaten Grobogan, dan juga kepada seluruh peserta, baik dari SDMI, SMPMT, SMA, dan SMA maupun SMK, yang saya banggakan. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu, bisa bersilaturahim, ya, bisa bersilaturahim walaupun lewat Zoom ini. Mudah-mudahan silaturahim kita sangat bermanfaat. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Umar. Mudah-mudahan kerjasama kuisis dengan SLCC PGRI Kabupaten Grobogan ini bisa berlanjut, tidak hanya saat ini, tetapi dilanjutkan di hari-hari kemudian, kesempatan kemudian, karena memang kuisis ini benar-benar betul-betul dibutuhkan oleh guru kami, terutama teman-teman guru baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Kemenak. Karena memang saat ini di samping diikuti guru-guru Dinas Pendidikan, juga Kemenak ini sudah mulai ikut ke kita, Mas Aziz. Jadi bahkan dari teman-teman struktural di di Kemenak ini sudah berupaya bagaimana guru-guru di Kemenak juga jangan sampai ketinggalan dengan guru yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lili maupun Bapak Hendrik atas kesempatannya, walaupun beliau berdua ini jadwalnya sangat luar biasa, tapi bagaimana kita bisa memadukan kegiatan yang lain dengan ini, akhirnya bisa terselenggara acara ini dengan baik. Yang berikut, saya juga pesan kepada seluruh peserta, manfaatkan kesempatan ini. Ya, manfaatkan kesempatan ini, gunakan semaksimal mungkin waktu yang minim ini, karena hanya 3 hari dan nanti diteruskan di asinkronus, maka gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin, ditanyakan. Apalagi hari ini ada Mas Umar ini langsung tim pengembangnya. Tidak hanya tim pengembang di Indonesia, namun di Asia Tenggara ini luar biasa, dan kesempatan ini tentunya tidak banyak bisa kita temui, maka gunakan, tanyakan. Kalau tadi malam sudah praktek membuat tugas-tugas yang ditugaskan oleh narasumber kemarin, maka kalau ada kesulitan, tanyakan. Seperti apa yang sebenarnya mesti harus dilakukan. Mungkin itu tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan hari ini maupun sampai besok, sampai dengan tugas-tugas asinkronus bisa dilaksanakan dengan baik, dan bagi peserta memang harus melakukan itu. Juga istilahnya mengadakan apa itu, Bu? Pengimbasan di 10 teman guru ini harus dilakukan agar nanti betul-betul memperoleh pengetahuan dan sertifikat sebagai pengakuan dari kuisis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Aziz, kepada seluruh peserta, dan juga moderator maupun narasumber di hari ini.
Dari kami, SLCC Kabupaten Grobogan, PGRI Kabupaten Grobogan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Prayitno untuk motivasinya. Dan selanjutnya langsung saja kepada Mas Umar Aziz untuk bisa memberikan support dan motivasi juga kepada kita semua Bapak Ibu yang luar biasa. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau juga yang tadinya kemarin tuh sempat aduh gimana Bu bisa nggak ini gitu ya, saya juga ada acara gitu dan sebagainya. Alhamdulillah meluangkan waktu untuk kita semuanya Bapak Ibu. Jadi kami persilahkan kepada Mas Umar Aziz untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Silakan. Oke, makasih Bu Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dengar ya mikrofonnya. Udah. Oke. Sudah kedengeran? Sudah. Sudah ya? Sudah, Mas. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya sangat hormati dan banggakan Bapak Ibu yang berperan sangat besar ya terhadap penyelenggaraan pelatihan ini dari Dinas Pendidikan, dari Kemenak ya, kemudian dari SLCC, PGRI, dan khususnya para trainer Bu Lili, Pak Hendrik, dan Bapak Ibu peserta semuanya. Pada hari ini sangat senang, apalagi bisa kembali memberikan sambutan di pelatihannya Bu Lili. Ini pelatihan keberapa yang saya datang Bu Lili? Bu Lili salah satu super trainer yang termasuk yang paling produktif ya Bapak Ibu. Jadi bersyukur Bapak Ibu. Kalau yang paling produktif, insya Allah pengalaman dalam mentrainingnya dalam kategori yang general bagi quizzes juga itu sangat banyak. Ya. Mungkin Bu Lili latihnya lebih banyak dari saya kalau quiz. Saya kan melatih super trainer aja kan. Iya. Kan kayaknya karena Bu Lili pengawas ya, jadi kalau sekolah kalian latih sekali. Iya. Bapak Ibu, mulai ini kan kita udah mau berakhir ya, mungkin beberapa sudah sedang merekap nilai atau udah ada yang bagi rapot mungkin. Dan banyak para guru yang bertanya-tanya apakah aplikasi digital ya seperti Quizzes ini masih nggak sih perlu kita pelajari atau kita gunakan gitu. Jauh sebelum dari hari ini gitu ya, Bapak Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan bahwa kalau kita memang merasakan kebermanfaatan dari aplikasi digital gitu ya. Nah, ketika pandemi ini pun sudah berakhir, kenapa gitu kalau kita tidak lanjutkan gitu. Nah, begitu pula dengan quizzes Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ini belajar menggunakan quizzes gitu ya. Quiz ini sudah kita desain yang paling utamanya adalah bagaimana supaya para guru itu mendapatkan kemudahan. Nah, karena kita tahu bahwa guru itu tugasnya sudah banyak gitu ya. Play kayak Bu Lili, Pak Hendrik, Bapak Ibu semua yang lainnya juga. Guru itu kan bukan cuma ngajar ya Bapak Ibu tugasnya, tapi ngurusin administrasi, evaluasi. Belum kalau Bapak Ibu ada yang ikut guru penggerak, banyak banget. Masih ada yang sertifikasi dan sebagainya. Nah, dengan quiz ini kita mendesain supaya Bapak Ibu bisa menyelenggarakan pembelajaran menjadi jauh lebih simpel. Makanya di quiz itu, misalnya salah satu perbedaannya quiz dengan Google Form misalnya. Tentu Google Form punya beberapa kelebihan lain. Nah, tapi kalau di Google Form itu biasanya kita kan harus membuat soal dari awal. Nah, kalau di quizzes kita bisa menggunakan soal-soal yang sudah dibuat oleh guru lain. Nah, kemudian salah satu keunggulan lain quiz itu adalah juga fiturnya tuh update-nya cepat banget, Bapak Ibu. Makanya kalau kita di grup Super Trainer itu setiap ada fitur-fitur baru saya selalu sampaikan. Bahkan sebetulnya banyak fitur-fitur baru yang tidak jadi fitur itu ada yang mayor, ada yang minor ya pembaruannya. Yang minor tuh bahkan banyak yang tidak saya umumkan di grup itu. Jadi mungkin para trainer nanti kalau nyelenggarain mungkin lah beda gitu tampilannya sekarang. Saya izin share screen sebentar ya. Nah, salah satu misalnya editor quiz kita sekarang agak beda. Meskipun saya agak minta maaf nanti ketika Bapak Ibu belajar maupun nanti praktik ya, ada beberapa penerjemahan bahasa Indonesia sebagian kecil yang masih perlu diperbaiki karena kita memang baru update fitur, jadi ada beberapa penerjemahan yang dia agak error ya. Nah, tapi nanti makanya bisa... Mas kemarin juga gitu. Saya loh ini kok berbeda. Saya buka akun lagi yang satu. Oh ini kok berbeda gitu. Bahasanya beda-beda. Yes, oke. Paling ya juga dalam proses itu ya. Makasih. Ya.
Nah, salah satu, misalnya kan harusnya kuis ya, tapi dia jadi ulangan. Anyway, salah satu fitur baru yang nah ini memang pelatihan Bapak Ibu dan teman semua ini spesial karena kita baru rilis beberapa fitur baru Iya, dan betul. Baru rilis ya. baru ini apa ya? Di-update. Mungkin yang lain tuh baru ngadain pelatihan Juli, Agustus gitu. Nah ini kayak masih hangat lah gitu. Iya, betul. Nah, misalnya ada fitur menjodohkan, mengurutkan gitu ya. Jadi misalnya di Bapak Ibu yang guru matematika, silakan urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil gitu, atau dari yang paling baru sampai yang paling lama gitu di soal-soal yang lain. Kemudian juga ada soal menjodohkan. Hari ini ya Bu ya membuat ini ya kuis ya. Ya, hari ini Mas. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan coba praktek ya. Kemudian beberapa fitur yang sudah rilis beberapa bulan lalu seperti jawaban audio, video juga sudah ada. Nah, selain itu juga Bapak Ibu tuh banyak yang kita kan sekarang dari Kemendikbud juga lagi mencanangkan supaya pembelajaran yang HOTS ya. Nah, kadang itu juga setiap soal itu bobotnya beda-beda. Nah, sekarang di Quizizz kita bisa mengubah bobot setiap soal itu beda-beda. Ada yang 0 gitu ya misalnya, yang nggak usah pertanyaan yang nggak ada nilainya, ada yang 1 sampai maksimal 20. Nah, dan masih banyak lagi. Dan nanti sampai bulan Agustus, nah biasanya kalau Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya sudah pernah menggunakan Quizizz itu biasanya fitur barunya banyak baru sampai bulan Agustus tuh. Karena kan kita tahu banget nih bulan Agustus tuh hampir sekolah di seluruh dunia itu tahun ajaran baru ya. Nah jadinya makanya kita mengejar banyak fitur baru untuk bulan Agustus nanti. Nah dengan berbagai fitur ini maka perlu juga Bapak Ibu selain mengikuti pelatihan ini nanti juga mengikuti perkembangan-perkembangan baru yang ada di Quizizz karena fitur kita banyak banget termasuk juga ini salah satu gambaran Quizizz juga nanti akan update lagi fitur live whiteboard-nya gitu ya yang akan jauh lebih interaktif, jauh lebih menarik ya. Insya Allah nanti kompetitif lah dibanding Jamboard ya, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Jamboard di platform Google. Dan lesson-nya pembelajaran interaktif yang mungkin akan dipelajarkan besok juga ada banyak update-nya juga. Jadi nanti Bapak Ibu diikuti saja gitu ya. Dan tadi sih karena memang kita fiturnya banyak yang baru, tampilannya juga ketika kita mengupdate tampilan itu bukan berarti kita pengen ngerjain gurunya ya, tapi karena kita ingin berusaha memberikan pengalaman terbaik gitu kepada para pengguna. Gitu. Jadi supaya Quizizz itu bisa digunakan semudah mungkin. Nah, meskipun memang kita juga semakin kompleks gitu kan fitur-fiturnya gitu. Jadi juga gimana kita menyesuaikan. Nah, terkait juga nanti ada beberapa fitur baru maupun beberapa fitur lama yang itu membutuhkan akun super, akun premium ya atau yang berbayar. Terus Bapak Ibu gimana? Nah, sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Dengan Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu aja ikut pelatihan ini dan nanti lulus gitu ya dengan menyelenggarakan PR gitu ke siswa Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sudah di tangan istilahnya dapat akun super 1 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu kemudian mengimbaskan ke sekolah Bapak Ibu masing-masing atau ke sekolah lain, itu Bapak Ibu juga mendapatkan akun super 4 bulan. Nah, dan bahkan sekarang kita pengen lebih mendorong supaya terbentuk istilahnya komunitas-komunitas Quizizz di wilayah masing-masing ya. Ini kan berarti di Grobogan Bu ya. Di Grobogan ini. Nah, nanti ada namanya kita program School and District gitu ya. Nah, ini memang program yang masih agak baru juga. Nah, nanti kalau kemarin sudah bagus saya lihat berarti ada dukungan penuh dari pihak dinas maupun dari Kemenak gitu kan. Nanti Bapak Ibu bisa nih buat komunitas kuis di Grobogan gitu ya dan mengajukan untuk berpartisipasi dalam program School and District. Di mana di situ semua guru di Grobogan gitu ya yang berkomitmen dan mau menggunakan Quizizz secara rutin itu akan mendapatkan akun Quizizz super 1 tahun gitu ya. Jadi istilahnya banyak cara sih untuk dapetin akun super. Kalau Bapak Ibu mau ada hal yang lain, ada juga referral code juga itu ada juga. Oh iya, ada fitur baru juga yang nanti akan rilis, saya sudah ngasih tahu di grup ya. Mungkin rilis awal Juli atau pertengahan Juli. Itu namanya browsing prevention sama wall timer. Jadi browsing prevention itu mencegah mencegah siswa itu kadang kalau ngerjain di komputer, di laptop, di HP kan mereka
kadang kita agak susah bener-bener ngawasinnya ya. Bisa aja mereka nyari jawabannya Google gitu. Atau nanya temannya di WA. Nah, Mencegah ketika plagiat nanti maksudnya, Mas. Mencegah plagiat. jadi nanti di fitur itu quizzes akan mampu mendeteksi ketika siswa itu ketika mengerjakan quizzes apakah dia membuka aplikasi lain atau tab lain, itu nanti akan kelihatan juga. Jadi lebih meminimalisir ya potensi-potensi penyalahgunaan atau praktik pengerjaan yang nggak sesuai aturan. Kemudian guru juga banyak yang dulu minta timer itu dibuat secara keseluruhan, jangan per soal. Nah, itu juga akan rilis dalam beberapa minggu ke depan. Gitu. Dan kalau sebelumnya mungkin ada beberapa diskusi, oh quiz ini aman nggak ya gitu kalau kita mau buat ujian. Nah, memang quiz itu desain awalnya banget memang bukan buat ujian Bapak Ibu ya, tapi yang tadi disampaikan di pembukaan bahwa kita ini untuk pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tapi dengan pembaruan quizzes sebetulnya banyak fitur-fitur quiz juga yang akan membuat quiz itu menjadi jauh lebih aman. Nah, selain yang tadi fitur-fitur baru, tapi juga misalnya kalau Bapak Ibu integrasikan dengan Google Classroom ya, yang juga terintegrasi dengan akun Merdeka belajar.id. Nah, itu juga akan menjadi jauh lebih aman. Dan nanti ada beberapa kejutan-kejutan lagi dari saya lah nanti di bulan Juli terkait fitur-fitur baru quizzes. Gitu. Itu aja sih Bapak Ibu. Tadi yang juga disampaikan sebelumnya. Semoga pada pelatihan ini bisa berlanjut terus ya Bapak Ibu. Apalagi nanti kalau para super trainer itu super trainer, school trainer biasanya kita ada gathering online ya. Gathering online, kemudian kalau ada fitur baru nanti kita bahas. Oh, kita belajar fitur barunya gitu. Nah, jadi nanti semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain. Gitu aja Bu Lili. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh kalau ada. Iya, silakan Bapak Ibu. Ini mumpung ada Mas Umar. Nah, ini Mas ya, karena beliau tuh masih muda banget. Tadi udah kenalan belum? Lahirnya tahun berapa gitu ya, Mas? Beliau masih muda banget itu. Belum ini loh, Bapak Ibu, belum nikah ini. Jadi masih muda banget ya. Silakan Bapak Ibu. Ini yang sudah raise hand Ibu Lailatus Sadiah. Ibu Lailatus Sadiah, oke, bisa di open mikrofonnya. Kami persilahkan. Dia udah ini. Ibu Lailatus Sadiah, mikrofon bisa dinyalakan dulu. Dan silakan Bapak Ibu yang lain juga kami beri kesempatan untuk bisa langsung berinteraksi dengan Mas Umar. Mumpung beliau ada langsung. Ini Pak Purwito aja dulu. Mungkin Bu Lailatus. Oke. Pak Purwito, SPDSD kami persilahkan Pak. Bisa dibuka mikrofonnya dulu. Ya, ini banyak yang sudah raise hand. Di open kameranya. Sorry, kok kamera? Mikrofon. Mas Hendrik, masih di mute ya? Udah. Oke, Bapak Ibu, tadi mohon maaf masih di mute all sama Mas Hendrik. Baik Pak Purwito, kami persilahkan. Nanti mungkin Bu siapa tadi ya? Bu Lailatus ya ada ya? Ya. Monggo Pak Purwito dulu deh, langsung Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin, saya Pak Purwito SPDSD dari SDN Penganten 1, Kecamatan Kelambu. Ini mau bertanya mungkin sama Bu Lili atau Mas Umar Aziz ya, yang masih muda dan imut-imut itu. Langsung ke Mas Umar aja. Ya, itu kelahiran tahun berapa menunjukkan anak saya itu ya. Betul Pak, iya Pak, betul Pak. Ini terkait dengan fitur yang baru tentang quizzes ya. Ini nek saya ini ya, untuk saya ini kan golongan manula, mungkin untuk apa ini fitur-fitur yang ada di quizzes, cara pembuatannya dan sebagainya. Ini pelan-pelan agak kami pahami, namun demikian ini nanti implikasi penerapannya di lapangan tentang anak-anak yang memang di usia SD ini mau tidak mau nantinya kan ketergantungan dengan HP atau Bu. Paling tidak setiap hari kalau pembelajarannya pakai quizzes, ini berarti anak ini harus selalu bawa HP di sekolah. Nah, ini akan menjadi kendala bagi kami di lapangan apabila menggunakan
kuisis ini ya. Dengan kuisis ini kan berarti anak ini kan setiap hari membutuhkan HP yang harus digenggam anak, padahal media HP ini kan untuk bagi kami yang di kampung halaman di desa-desa ini biasanya kan sangat terbatas untuk fasilitasnya. Nah, ini bagaimana solusinya untuk penggunaan fitur kuisis ini, atau mungkin nanti kalau Mas Umar Aziz nanti kan tadi mengatakan ada fitur yang baru lagi yang memang fitur itu bisa mendeteksi jawaban anak tidak bisa untuk upload dari media Google itu. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Oke, langsung saya jawab, Uli. Ya, langsung aja Mas Umar ya. Ya, jadi sebetulnya, saya malah buka ini. Assalamualaikum Jadi sebenarnya kuisis. Kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Bakri. Nah, kuis itu kan sebetulnya kita punya dua mode utama ya, Bapak Ibu. Itu mode Kan ada sama mode. Oke. Nah, gimana kalian ini reaction ini kan yang gambar icon orang seperti ini. Pilih reaction, kemudian pilih erase guys. Saya bantu mute dulu. Oke. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Purwito, sekali lagi makasih Pak Purwito pertanyaannya. Jadi memang ketika kita menyelenggarakan mode yang langsung, itu memang perangkat HP itu harus ada di situ juga, gitu kan. Nah, itu yang mungkin menjadi keterbatasan. Nah, kalau misalnya kita mau buat yang lebih fleksibel, kita bisa berikan pekerjaan rumah. Nah, dengan berikan pekerjaan rumah ini, siswa bisa mengerjakan kapan saja, terutama di rumah. Jadi dia bisa minjem HP orang tuanya, kakaknya, misalnya gitu kan. Dan rentang waktunya itu kan lama ya. Kalau akun gratis pun bisa 10 hari kalau nggak salah. Nah, jadi sebetulnya dalam waktu 10 hari itu mereka punya kesempatan untuk ngerjain jam berapapun. Gitu. Kalau misalnya dalam beberapa kasus, ada saya lihat guru-guru itu yang misalnya satu kelas, ternyata siswa yang bisa bawa HP misalnya cuma 4, misalnya ya, kasus minimalnya 4. Nah, itu kadang mereka main, kalau mau main langsung di kelas, itu jadi berkelompok ya. Misalnya satu kelas ada 20 orang, jadi 5 orang itu mainin pakai satu HP, tapi 5 siswa ini mereka ya sama-sama ngerjainnya gitu. Nah, itu juga bisa diakalin seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata HP pun tidak ada sama sekali misalnya, terus mereka juga orang tuanya mayoritas mereka tidak ada HP gitu ya. Nah, maka sebetulnya kuis itu bisa digunakan untuk cari bank soal aja gitu ya. Contoh misalnya saya ambil misalnya ini ada sebuah ini saya share Nah, saya ada sebuah kuis. Nah, terus siswa kita itu nggak ada HP gitu ya. Kita print aja Bapak Ibu jadi PDF. Mungkin Mas sudah disampaikan saya sama Bu Lili. Sudah. Nah, ini udah tinggal di print ya, tinggal Bapak Ibu print kalau bisa di print gitu ya, atau ditampilkan di layar misalnya pakai LCD screen gitu ya. Nah, jadi ini bisa menjadi alternatif gitu di samping kita menggunakan LKS terus gitu ya. Ya mungkin LKS masih bisa digunakan, cuman saya kadang kalau ngelatih trainer atau kadang juga saya ngajar-ngajar topik-topik lainnya di luar kuisis. Kadang yang dewasa yang sudah Bapak Ibu aja kalau latihan lebih suka kok gitu menggunakan kuisis dibandingkan yang konvensional, apalagi anak-anak gitu kan. Gitu sih Pak untuk mengantisipasi hal tadi gitu. Oke. Ya. Baik. Seperti itu tadi ya Pak Purwito sudah dijelaskan, jadi tidak perlu harus setiap saat, maksudnya setiap hari siswa kita gitu diminta untuk bawa HP terus, tapi kita di kuisis ini kita bisa cetak gitu ya, artinya bisa tidak harus live gitu langsung online, tidak harus setiap saat online, tetapi bisa juga offline dengan cara mencetak seperti yang kemarin kita pelajari bersama. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi untuk soal yang kita buat di kuisis juga bisa kita ubah, tidak selalu multiple choice menjadi soal IC dan sebagainya tadi, tergantung pengaturan kita dan tergantung kemauan kita seperti apa. Gitu ya Pak Purwito. Terima kasih. Terima kasih. Ini berarti kan kita juga harus menyediakan jaringan internet yang harus lancar dan kuat kalau memang itu melaksanakan kuisis yang tidak tugas di rumah atau PR ya.
Itu mama ada yang kita kadang-kadang kita kan ingin mengadakan kuisis itu secara langsung, tidak tugas PR terus. Nah, ini kan berarti kita harus jaringan internet yang ada di sekolah kan betul-betul harus kuat. Iya, betul Pak. Iya. Jadi saat ini memang digitalisasi baik di sekolah maupun di dalam proses pembelajaran memang sama Pak Menteri pun juga sudah diharapkan seperti itu. Jadi selama kita pembelajaran daring 2 tahun kemarin gitu ya Pak ya, insya Allah mudah-mudahan sih sebenarnya yang kemarin pengalaman yang pernah kita lakukan selama 2 tahun selama pandemi itu jadikan